Halo Happy Investor, kembali lagi dengan Ana Hakorindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Maxindo Karya Anugrah Tbk dengan kode emitennya Maxi. Kita lihat untuk company profile terlebih dahulu. Jadi perseroan ini merupakan produsen makanan ringan yang berdomisili di Olimpik Raya B11 Sentul Industrial Estate, Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia, dan Cina. Produk perseroan ini pertama kali hadir di Indonesia tahun 1977, dimulai sebagai perusahaan bisnis rumahan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah, bisnis perseroan pada awalnya didirikan hingga saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar umbi-umbian seperti talas, ubi merah, ubi ungu, dan talas dari hasil alam lainnya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang inovatif didukung dengan permintaan pasar yang tinggi, perseroan saat ini mampu menciptakan inovasi baru maupun varian rasa baru dengan merek yang baru untuk melayani para pelanggan. Perseroan memproduksi makanan ringan dengan merek Maxi dan juga memproduksi merek-merek lain dari pelanggan-pelanggan perseroan. Nah, ini contoh dari produk emiten Maxi. Contohnya ada Maxi Crackers, Cassava Chips, dan private label lainnya. Nah, untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten Maxi mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1 miliar lembar dengan persentase IPO-nya 10,41% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya yaitu Rp10 per lembar. Harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp110 per lembar, sehingga nilai IPO yang akan didapat emiten Maxi maksimal sebanyak Rp110 miliar. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Nah, selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 1 miliar waran seri 1 dengan persentasenya 10,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga pelaksanaan yaitu Rp100 per lembar dengan rasionya 1:1. Untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 22 hingga 24 Mei, tanggal efektif 31 Mei, masa penawaran umum 6 hingga 8 Juni, tanggal pencatahan di 8 Juni, tanggal distribusi sahamnya 9 Juni, adapun tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 12 Juni. Nah, dana hasil IPO akan digunakan seluruh dananya untuk modal kerja, yaitu pembayaran untuk pembelian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas, serta biaya untuk keperluan kantor. Nah, competitive advantages dari emiten ini, perseroan senantiasa menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, di mana seluruh bahan baku umbi-umbian ini diperoleh dari Indonesia dengan kualitas tinggi sehingga perseroan dapat memproduksi dan diterima di pasar ekspor. Nah, kemudian perseroan ini menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar internasional. Nah, hal tersebut dapat dilihat bahwa produk yang dihasilkan dapat diterima di 25 negara di kawasan Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidangnya serta berkualitas sehingga mampu menghasilkan produk dengan kualitas premium dan diterima oleh pasar internasional. Selain itu juga perseroan telah memiliki berbagai macam sertifikasi standar seperti sertifikasi Badan Keamanan Pangan Internasional, sertifikasi non-gluten free, sertifikasi Rainforest Alliance, sertifikasi ISO, sertifikasi FDA, sertifikasi Kosher, kemudian juga ada sertifikasi halal dari MUI. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini terdiri dari risiko keamanan pangan. Risiko usaha terdiri dari risiko kenaikan harga komoditas dan bahan baku, risiko terganggunya proses produksi dan distribusi, serta risiko persaingan usaha dan lain sebagainya. Risiko umum terdiri dari risiko kondisi perekonomian global, risiko kondisi sosial dan politik di Indonesia, risiko tuntutan atau gugatan hukum, dan lain sebagainya. Adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut dicermati antara lain risiko kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham, risiko fluktuasi harga saham,
risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk key financial highlights yang pertama ada neraca keuangan. Kalau kita lihat dari rasio-rasionya per 31 Maret 2023, current rasionya ini berada di angka 3,3 kali, debt to equity rasionya sebesar 0,5 kali, debt to asset ratio 0,3 kali, ICR 0,1 kali, dan DSCR-nya ini minus 0,1 kali. Kemudian untuk key financial highlights yang kedua ini ada laporan laba rugi. Kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Maret 2023, gross profit margin ini tercatat 26,6%. Namun sayangnya di sini net profit margin tercatat minus 10,1%. Return on asset dan return on equity-nya juga tercatat minus, masing-masing minus 0,4% dan minus 0,4%. Kemudian pertumbuhan dari pendapatannya juga ini masih mencatatkan negatif 30,7%. Gross profitnya juga masih mencatatkan negatif pertumbuhannya, yaitu minus 20,5%. Oke, sekian mengenai paparan emiten yang akan IPO kali ini. Terima kasih.